Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Allah, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Bapak Ibu keluargaku, pagi ini kita akan belajar tentang pentingnya hikmat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kepandaian dan kepintaran itu sebetulnya dapat dipelajari. Orang menjadi pandai dan pintar bisa dipelajari, ada proses pembelajaran. Namun hikmat saudara itu adalah hasil kedekatan kita dengan Tuhan serta kesungguhan kita di dalam mempelajari firman Allah. Bukan karena kepandaian kepintaranmu engkau menjadi orang berhikmat, tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, membangun relationship dengan Tuhan, dan semakin tekun mempelajari firman Allah, maka disitulah kita akan menikmati, merasakan hikmat Tuhan. Bapak Ibu keluargaku, seseorang itu nggak cukup hanya pandai dan pintar saja. Kenapa saudara? Karena kalau dia mengandalkan kepandaian kepintarannya, dia bisa gagal, dia bisa kecewa, bahkan mungkin bisa hancur dalam hidupnya, atau mungkin dia bisa menjadi troublemaker. Karena itu saudara, dia perlu hikmat Tuhan. Selalu saudara saya katakan, orang yang berhikmat adalah orang yang pandai, orang yang berhikmat adalah orang yang pintar, dan pada akhirnya orang yang berhikmat adalah orang yang berhasil, berkemenangan. Kenapa? Karena dia berjalan sesuai tuntunan Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini saya mau katakan, engkau tidak hanya jadi anak-anak Tuhan yang pintar, jenius, dan pandai, tetapi kita juga perlu jadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan hikmat Tuhan. Nah, pertanyaannya pagi ini adalah, Pak Pendeta, apa pentingnya hikmat di dalam hidup kita? Saya menulis saudara ada 3 hal yang penting pada saat kita memiliki hikmat daripada Tuhan. Yang pertama saya menulis, hikmat itu sangat perlu untuk mengatasi masalah-masalah hidup. Bapak Ibu, selama kita bernafas, kita pasti punya masalah hidup. Orang yang pintar, orang yang pandai, kalau dia mengatasi masalah hidup dengan apa yang dimiliki di benaknya, di otaknya, maka dia akan menjadi stres. Mungkin lari ke dukun, atau mungkin ke narkoba, lari kepada dunia gemerlap, dan melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa saudara? Karena kepintaran dan kepandaian tidak bisa menyelesaikan masalah hidup. Tetapi saya katakan, ketika engkau menyelesaikan masalah hidup dengan hikmat Tuhan, maka orang-orang yang berhikmat, dia akan bisa mengatasi masalah dengan tersenyum. Dia akan menjadi orang yang tenang dalam menghadapi masalah. Kenapa? Karena ada campur tangan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Katakan amin. Karena itu saudara, kita perlu hikmat Tuhan. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah-masalah kehidupanmu. Yang kedua, apa pentingnya punya hikmat? Dengan hikmat kita akan mencapai keberhasilan. Katakan amin saudara. Dengan hikmat Tuhan kita akan mencapai keberhasilan. Bapak Ibu, ada banyak orang yang mencapai keberhasilan hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, kepintarannya sendiri. Pada akhirnya apa saudara? Dia memperoleh kehancuran di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Pagi ini saya mau katakan saudara, orang yang penuh dengan hikmat Tuhan, ketika dia punya mimpi, ketika dia punya harapan, dia mengandalkan hikmat Tuhan, dia mengandalkan kekuatan Allah, maka dia akan menikmati puncak-puncak bukit kemenangan, karena dia menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang berhikmat, orang itu pasti akan mencapai keberhasilan. Dan yang ketiga saudara, apa pentingnya hikmat? Hikmat perlu untuk menghadapi keberagaman.
Bapak Ibu, kita ini hidup di tengah multikultural, budaya yang beraneka ragam, keadaan yang beraneka ragam, sifat watak orang yang beragam. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk sama dengan kita pola pikirnya. Kita tidak bisa memaksakan orang seperti yang kita mau. Kadangkala dengan kepintaranmu, saudara, dengan kecerdasanmu, kita bersosialisasi dengan orang, lalu kita menghadapi ada kekecewaan, ada keegoisan, ada memaksakan kehendak. Tetapi dengan hikmat Allah, saudara, maka kita dimampukan menjadi berkat bagi sesama. Kita diproses sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dalam keberagaman. Pagi ini Bapak Ibu, mari minta kepada Tuhan hikmat Tuhan, sehingga engkau bisa menikmati segala keberuntungan, keberhasilan, dan engkau bisa hidup berdamai satu dengan yang lain. Selamat pagi keluargaku, berdoa kepada Allah, dalami firman Tuhan, dan mintalah hikmat Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.